kita datang untuk sama-sama memuji, menyembah Tuhan. Sebab itu, mari kita siapkan hati kita, lebih dalam lagi kita menyembah Tuhan, lebih dalam lagi kita meninggikan Tuhan. Sebab teman-teman dan kakak-kakak, kita harus percaya bahwa di saat kita meninggikan, kita mengagungkan nama Tuhan, disitulah Tuhan mulai mencampuri segala urusan kita, dan Dia akan berperkara di setiap urusan kita. Kita harus percaya bahwa Tuhanlah yang selalu berada di dekat kita. Sebab itu, mari sama-sama kita satukan hati kita mau berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan atas segala kasih karunia-Mu. Sungguh luar biasa Tuhan, sungguh besar dan ajaib perbuatan-Mu. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan kami lewati bersama-Mu Tuhan. Sebab itu Bapa, kami mau bersyukur kepadamu. Kami mau menyembah-Mu lebih lagi dalam roh dan kebenaran. Bawa kami dalam dimensi-Mu Tuhan. Bawa kami untuk merasakan hadirat dan lawatan-Mu dalam setiap hidup kami. Kami mau meninggikan nama-Mu. Haleluya, Bapa, oh Yesus. Haleluya, sungguh besar kasih-Mu, sungguh ajaib Bapa. Haleluya, sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Mari sama-sama kita tinggikan nama Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya Bapa, oh sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupan. Oh, tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggi Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah
dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh. Saya menjemput kita semua bangkit berdiri dan katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, amin, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari sembah Dia, haleluya, oh haleluya. Lebih dalam kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Bapa, haleluya Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Allah yang baik, Engkau sungguh luar biasa. Oh mari sembah, mari sembah, mari sembah Dia. Haleluya, oh haleluya, 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 haleluya Yesus. Ya terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Allahku. Oh haleluya, haleluya. Kami mau berjuang, kami mau lebih lagi, kami mau lebih lagi Tuhan menyembah-Mu. Oh kami mau berjuang, merasakan hadirat-Mu, kami mau bersama-Mu. Haleluya Yesus. Kami tak mau menyerah Tuhan, kami mau selalu berada dekat-Mu Tuhan. Haleluya, oh haleluya. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku, amin, kami mau berserah Tuhan kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya
Tuhan punya rencana. Amin. Sebab Engkau yang punya rencana, Engkaulah Allah yang layak Tuhan. Haleluya. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar, yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Katakan, apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, oh Yesus. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Oh, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Oh Bapa, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dengan imanmu, mari sama-sama kita katakan, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan, yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kami memuji-Mu Tuhan. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Haleluya. Haleluya. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekali lagi, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita bersuka cita. Mari sama-sama kita merayakan sukacita di dalam nama Tuhan. Haleluya. Yang siap untuk merayakan sukacita dengan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Oh, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Sebab dalam nama Tuhan kita menerima sukacita yang penuh. Sebab dalam nama Tuhan kita akan terus bersuka cita. Oh, oh, oh.
bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Sebab dalam nama Tuhan kita mau bersuka cita, amin. Haleluya, sama-sama katakan dalam Tuhan. 1, 2, 3, go. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh bersuka, bersuka nama Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Saya mau kita sama-sama menyauti lagu ini. Jadi apa yang saya katakan, teman-teman boleh mengatakan demikian. Haleluya. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Say. bersuka di dalam Tuhan. Mari bersuka cita di dalam Tuhan. Mari bersuka cita di dalam Tuhan. Haleluya. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Mari bersuka cita di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Mari bersuka cita di dalam Tuhan, mari bersuka cita di dalam Tuhan, mari bersuka cita di dalam. Say. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka. Siap berlompat bagi Tuhan. Haleluya. Oh bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, esok bersuka, lusa bersuka, bersuka citalah. Haleluya, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Masih semangat untuk memuji nama Tuhan, amin. Haleluya. Sekali lagi kita mau memuji Tuhan. Kau dalamku menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Semuanya. Yesus Tuhanku pemenang,
Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Dialah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Amin Tuhan, surga bumi bersorak demi nama-Mu. Di dalamku menjadikanku lebih dari pemenang. Katakan, seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Come on say, Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, bumi bersorak. Oh, Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Sekali lagi, Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku pemenang, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya, berikan kemenangan bagi nama Tuhan. Haleluya. Yang bersuka cita, mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali. Semuanya bersuka cita, amin? Atau masih ada yang masih merenung, masih sad, masih apa lagi? Nggak ada lagi ya. Oke, tapi di kali ini kita akan masuk dalam firman Tuhan. Jadi kita harus masuk lagi nih untuk merasakan bahwa ternyata Tuhan tuh benar-benar mengasihi kita. Jadi kita harus masuk lagi nih dalam kesedihan. Jadi dari yang sukacita jadi sedih lagi nih. Jadi mungkin kita harus merefleksikan diri kita, apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan dengan cara kita melakukan kebenaran firman-Nya. Kalau misalnya kita belum mengasihi Tuhan dengan tidak melakukan firman Tuhan, mungkin kali ini saatnya kita harus benar-benar merefleksikan diri kita. Amin. Haleluya. Mari kita fokuskan hati kita. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Yuk, lebih sungguh lagi sama-sama kita katakan, aku mengasihi
dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Sebab itu Tuhan, oh ku renungkan Yesus, amin Tuhan, amin Yesus. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah. Sebab itu Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Engkau tahu, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Ku renungkan firman-Mu kepada hamba-Nya siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari teman-teman terkasih dalam Tuhan, kita mau lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Kita bawa sembah kita di hadapan Tuhan. Kita menyatakan dengan iman kita bahwa kita merindukan Dia lebih dari segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik, Kau baik. Mari bawa syukur-Mu di hadapan Tuhan. Jangan berdiam diri setiap kita di tempat ini. Perkatakan apa yang Tuhan telah perbuat di dalam kehidupan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lebih dalam lagi Tuhan kami merindukan. Lebih dalam lagi kami mau mencintai Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Sekali lagi
lagi dengan iman, kata. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih sungguh lagi dengan iman, katakan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Kita beri kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Oh, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Ku mengasihimu. Ku mengasihimu. Benar Tuhan, inilah pujian kami bahwa kami merindukan Kau Tuhan lebih dalam lagi, lebih dari semua yang ada di dunia ini. Kami bersyukur buat setiap kebaikan-Mu Tuhan yang telah Kau nyatakan. Hari demi hari Tuhan telah kami lewati, kami percaya tidak ada satupun Tuhan yang terluput daripada pandangan-Mu Tuhan. Pada sore hari ini kami percaya Tuhan, setiap kami yang hadir di tempat ini, kami percaya Tuhan ada berkat yang baru, sukacita yang baru, bahkan damai sejahtera yang baru melimpah bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur buat setiap kebaikan-Mu, dan sebagai rasa syukur kami Tuhan pada sore hari ini, kami mau Tuhan duduk diam sebagai seorang murid untuk mendengarkan sabda-Mu. Kami percaya Tuhan firman-Mu adalah firman yang hidup, sebab Kau sendiri Tuhan yang telah turun ke dunia menjadi firman itu. Dan kami percaya Tuhan ketika firman-Mu disampaikan Tuhan di tengah-tengah kami, ada kegerakan roh Allah terjadi di tengah-tengah kami. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang beracara sebebas-bebasnya di tengah kami pada sore hari ini. Segala bentuk kuasa apapun yang berusaha mengganggu jalannya pemberitaan firman-Mu, kami patahkan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya dari tempat ini biarlah hanya Roh-Mu Tuhan yang bekerja bagi setiap kami. Dan hamba serahkan tubuh, jiwa, roh, bahkan pikiran, hati hamba ke dalam tangan-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Sembunyikan hamba di balik kaki salib-Mu agar tidak mencuri kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah hanya kemuliaan-Mu saja Tuhan yang dinyatakan, ditegakkan di tengah-tengah kami pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berbicaralah Engkau Tuhan bagi setiap kami, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, nama yang ajaib, nama di atas segala nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang hidup. Kami telah bersyukur dan kami telah berdoa. Haleluya. Setiap anak-anak muda yang disayang Tuhan, yang rindu lebih lagi untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama dengan iman kita katakan
Amin. Kita beri tepuk tangan sekali lagi bagi Yesus Tuhan kita. Masih lesu ya. Semuanya sukacita, amin. Semuanya ada sukacita, amin. Yang ada sukacitanya boleh lambaikan tangannya di atas kepala. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang dahsyat bagi Yesus Tuhan kita. Cuma sebagian, sebelah kiri yang kedengaran, sebelah kanan belum. Sekali lagi beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Apa kabar ya teman-teman? Baik ya. Luar biasa? Luar biasa ya. Atau biasa di luar? Biasa di luar ya. Di luarnya di mana tuh? Negeri. Di mana? Haleluya. Semuanya luar biasa ya, amin. Kita percaya kita luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Dan kita percaya sore hari ini kita ada di tempat ini, kita berkumpul di tempat ini, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, amin. Bukan karena kuat gagah dan kehebatan kita. Maka sebagai rasa syukur kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, sebelum kita mendengar firman Tuhan, seperti pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada teman-teman supaya saya disayang. Ya, kalau dengar kata disayang tuh perspektifnya gimana sih? Yang teman-teman bayangkan? Dikasih apa? Dikasih uang. Yang lain? Cinta. Lebih identiknya ke situ ya, cinta ya. Nah, sore hari ini kita akan belajar nih, pas kebetulan sekali. Bukan kebetulan ya, di dalam Tuhan gak ada yang kebetulan. Semuanya bertepatan. Judul khotbah saya Friend of God, oke? Sahabat Tuhan, oke. Kalau dalam bahasa Koreanya apa tuh? Cinggu ya, cinggu kan? Gitu. Oke, saya memperkenalkan diri saya. Nama saya siapa? Ada yang udah tahu? Yang udah tahu yang di depan ya. Yang teman-teman yang lain belum ada yang tahu ya. Oke, ya nama saya Indra Haloho. Oke, ya saya bersyukur berterima kasih diberikan kesempatan untuk bisa melayani teman-teman semua di tempat ini. Ya, saya percaya tidak ada yang kebetulan. Saya juga kaget ya kan di WhatsApp berdasarkan cerita katanya Pak Gembala bilang kepada teman saya sejak dahulu kala yaitu Daniel. Dia mengatakan ya layani firman di ibadah komunitas. Saya kaget ya, puji Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, amin. Ya, nama saya Indra Haloho. Oke, saya perlu nggak sih alamat tempat tinggal? Nggak perlu ya? Nggak perlu. Hah? Anti teror ya? Oke, ya nama saya Indra Haloho, udah itu aja. Kalau soal latar belakang pendidikan, ya teman-teman sudah bisa baca ya, itu ya. Oke, S2 saya teologi, tapi saya di STT bukan Battle ya, bukan yang Petamburan, tapi STT Battle yang di Bandung, gitu, yang Karisma. Oke, itu saja perkenalan singkat dari saya. Nah, langsung saja kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Judul khotbah saya tadi apa? Friend of God, artinya sahabat Tuhan. Ya teman-teman terkasih dalam Tuhan, berbicara tentang sahabat, sebentar. Boleh dibuka slide berikutnya? Oke, ya dalam hubungan kita dengan Tuhan ada banyak istilah yang digunakan untuk menggambarkan posisi kita atau status kita di hadapan Tuhan. Ya teman-teman ya, kita sudah sering dengar yang namanya istilahnya statusnya apa? Anak, benar ya? Anak, kelihatan gak sih? Kok saya kayak gak kelihatan ya? Takutnya malah gak kelihatan teman. Hah? Nyaris gak kelihatan ya? Oke, status yang pertama apa? Anak. Status yang kedua apa? Prajurit. Pernah baca di Alkitab dengan istilah prajurit Kristus? Pernah? Ya, kalau yang belum pernah nanti pulang dari tempat ini baca ya. Lalu yang ketiga apa? Hamba. Nah, semuanya ini spesial teman-teman. Semuanya istimewa. Tidak ada yang tidak istimewa. Amin. Ya, bicara anak istimewa, ya kan? Ahli waris berarti. Berbicara anak pasti ahli waris. Dan rahasia kehendak Bapa di surga pasti anaknya tahu, nggak mungkin nggak tahu. Bicara prajurit juga, setiap tugas yang diberikan daripada pimpinannya dilaksanakan itu juga sebuah kehormatan, istimewa ya. Tidak ada yang bisa dipercayakan selain prajuritnya untuk melaksanakan tugas yang harus dilakukan, yang harus dikerjakan ya. Kita tahu tugas kita apa? Amanat agung
Ya, Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Nah, lalu berbicara tentang hamba. Nah, berbicara tentang hamba, mungkin kedengarannya kasar ya kalau bicara tentang hamba. Kalau dalam bahasa aslinya itu diterjemahkan itu dengan arti budak. Ya, mungkin teman-teman kalau yang sekolah teologi Rahmat ya kan, itu budak kan, doulos ya, bahasa Yunaninya doulos, iya budak. Terdengarnya nggak enak, tapi sebenarnya ini istimewa, suatu kehormatan kembali lagi, nggak beda jauh sama prajurit untuk melaksanakan pekerjaan Tuhan. Ya, dan semuanya ini istilah-istilah yang menggambarkan status kita dengan Tuhan ini, tiga-tiganya itu pasti berhubungan dengan yang namanya istilah relationship. Jangan ragu-ragu teman-teman. Relationship. Bicara tentang ada hubungan, ada keintiman. Ya kan tema gereja bulan ini waktu itu Bernie menyampaikan kepada saya keintiman ya, tema besarnya. Nah, tema kecilnya ini saya bikin, friend of God. Ya. Nah, dari tiga-tiga status ini semuanya memiliki yang namanya hubungan. Pasti ada yang namanya kedekatan, ada yang namanya keintiman. Gitu. Nah, namun sore hari ini teman-teman ada satu lagi status yang tidak kalah istimewa juga. Yang kita sandang, yang kita pegang, yang kita hidupi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa statusnya? Sahabat Allah. Amin. Sama-sama dengan saya katakan sahabat Allah. Ya, kita semua di sini sahabat Allah, amin. Ada yang ragu kalau kita bukan sahabat Allah? Angkat tangannya. Ada yang ragu? Enggak ada ya? Ya, sahabat Allah. Nah, arti kata sahabat slide berikutnya. Sebelum arti kata sahabat, nah kenapa Yesus mengatakan bahwa kita adalah sahabat Allah? Kita buka dalam Yohanes 15 ayat yang ke-13 sampai dengan 15. Nah ini dasarnya, nggak kelihatan ya. Yohanes 15 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-15. Boleh saudara Rohmat 15 ayat 13 sampai dengan 15. Sampai dengan 15. Yohanes 15 ayat 13 sampai 15 demikian firman Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Amin. Amin. Ya. Ini dasarnya sore hari ini kita bisa mengerti, memahami kenapa kita disebut sahabat. Ya. Di situ dikatakan bahwa apa? Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Kamu, kalau kita baca, coba kata kamu diganti dengan kata aku. Bersuara, aku. Cuma sebelah sini, yang sini. Aku adalah sahabat Tuhan. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, dan aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ini istimewa bukan teman-teman? Istimewa kan? Tadi saya sudah bilang di depan, 3 status tadi istimewa dan ini juga istimewa. Sahabat Tuhan, sahabat Allah. Bahkan rahasia yang Bapa di surga punya, miliki, itu diberikan kepada kita. Untuk kita lakukan. Betapa istimewanya itu. Ya. Nah, kata sahabat, boleh slide selanjutnya. Dalam bahasa Yunani kata untuk sahabat ya adalah philos. Sama-sama dengan saya katakan philos. Waduh, tulisannya nggak kelihatan ya? Kelihatan nggak sih? Kelihatan ya? Warna hurufnya salah pilih nih. Sorry ya. Philos. Nah, kata ini berasal dari kata kerja phileo. Nah, yang berarti artinya mencintai. Sama-sama dengan saya katakan mencintai. Lalu atau menyayangi. Menyayangi. Nah, oleh karena itu philos berarti orang yang dicintai atau sahabat dalam konteks persahabatan yang
erat, yang dekat. Nah, baru gini kelihatan ya? Kelihatan ya? Kelihatan teman-teman? Kelihatan ya? Nah, tuh. Dalam bahasa Yunani kata untuk sahabat adalah philos, dibaca philos ya. Kata berasal dari kata kerja phileo yang berarti mencintai atau menyayangi. Ya. Jadi kalau tadi saya bilang tak kenal maka tak sayang, maka saya memperkenalkan diri supaya saya disayang. Di apa tadi Romat? Dikenal. Iya, dikenal dulu ya baru disayang. Nah, disayang tidak selalu identik dengan yang namanya cinta dalam konteks hubungan dua orang. No. Tapi di sini juga kita bisa pelajari nih. Cinta disayang sebagai sahabat, sebagai teman. Ya. Bahkan kalau dalam bahasa Yunani yang lainnya ada hetairos yang berarti teman atau rekan. Cuma ini tidak lebih erat dibanding dengan philos. Nah, ini arti sahabat. Ya. Jadi betapa spesialnya kita, betapa ini istimewanya kita bisa menyandang status sebagai sahabat Allah. Dan ini harus kita jaga dan kita harus benar-benar pertahankan status ini. Sepakat? Sepakat? Amin? Iya. Karena di luar sana kita bisa dapat status sahabat tuh. Wow. Kaget. Iya, di luar sana kita dapat status sahabat tuh nggak gampang teman-teman. Benar ya? Kita di dalam Kristus mendapatkan status sahabat. Kita percaya, kita mengaku Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita jadi anaknya. Jadi kita jadi prajurit, kita jadi hambanya. Dalam konteks ketika kita melayani di rumah Tuhan, ketika dalam konteks kita melakukan pekerjaan Tuhan, ya kita sebagai hamba. Apapun pekerjaan, apapun status sosial kita di luar sana, ketika masuk di dalam rumah Tuhan dan sebagai pelayan, ya kita menyandang status hamba. Benar ya? Gitu. Lalu ada lagi status sahabat Allah. Ini spesial dan ini cuma-cuma. Iya dong, cuma-cuma. Yesus mati atas kayu salib bagi kita untuk memulihkan hubungan kita dengan Bapa. Amin. Ada yang di sini merasa hubungannya belum diperdamaikan dengan Bapa di surga? Ada? Nggak ada ya, pasti nggak ada dong. Nah, jadi kita semua di sini anak Allah. Kita di sini semua prajurit, kita di sini semua hamba Tuhan, kita semua di sini adalah sahabat Tuhan. Dan kita patut bersyukur akan kebaikan Tuhan itu. Ya, makna sahabat dalam Yohanes 15 tadi ayat 13 sampai 15, slide berikutnya. Di sini dikatakan bahwa sahabat itu berbagi rahasia. Nah, ini kelihatan ya teman-teman ya. Kelihatan ya. Sahabat itu berbagi rahasia. Terus apalagi? Kepercayaan. Terus apalagi? Kasih yang tulus. Lalu Yesus memberi kita hak istimewa untuk mengetahui kehendaknya dan rencananya. Balik lagi ya, istimewa banget kan? Berbagi rahasia. Nah, saya mau tanya semua teman-teman di sini. Pasti semua teman-teman di sini punya sahabat bukan? Pasti ya. Romat juga pasti punya sahabat. Punya ya. Siapa lagi? Ya yang saya kenal di sini Romat, Bernie yang sebut namanya sama si Farel ya. Yang lainnya nggak mungkin saya sebut. Romat, Bernie juga pasti punya sahabat kan. Nah, ketika lagi ngobrol sama sahabatnya atau mungkin ada sesuatu rahasia pasti diobrolin nggak? Diobrolin kan? Cuma sama sahabat kan? Nggak mungkin sama orang lain kan? Romat, iya kan? Nah, begitu juga Tuhan. Ya. Tuhan berbagi rahasianya, visi misinya, ya, rencana-rencananya, itu semua cuma sama siapa? Kita, sahabatnya. Nggak ada yang lain, nggak mungkin kan? Bapak di surga berbagi rahasia dengan Tante Lucy. Ada yang enggak nih kalau saya sebut Tante Lucy siapa? Gitu. Iya, mungkin nggak Bapak di surga berbagi rahasia dengan Tante Lucy? Nggak mungkin kan? Ya kan? Pasti udah beda visi misi, beda tujuan, ya kan? Beda kehendak, beda apalagi beda program, ya kan? Makanya pastinya dia berbagi dengan sahabatnya, yaitu siapa? Kita. Inilah makna dari sahabat.
Lalu dalam konteks lagi Yohanes 15 ayat 13 tadi, di situ dikatakan sahabat dia melakukan pengorbanan kasih. Tidak ada kasih yang besar selain daripada kasih Yesus. Dia rela mati bagi setiap kita. Ya walaupun di luar sana kita sering dengar katanya kasih ibu itu luar biasa, ya kan? Pasti sering dengar gitu ya, kasih ibu luar biasa. Tapi percayalah teman-teman, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Yesus. Ya biar bagaimanapun seorang ibu tetap manusia. Kenapa saya katakan manusia? Tetap ada yang namanya kesalahan. Jadi makanya saya sebagai hamba Tuhan, saya berani mengatakan ini bahwa tidak ada kasih di dunia ini siapapun dia selain kasih Yesus yang sangat besar bagi setiap kita. Ya, pada tegang semua di sini mukanya. Paham nggak teman-teman? Paham ya? Mudah dimengerti? Nah ini ya. Pengorbanannya besar. Dia mati di atas salib. Supaya apa? Supaya kita diselamatkan. Supaya kita diselamatkan. Karena kalau berbicara tentang, jauh lagi. Kalau kita berbicara tentang hukumnya, sebenarnya kita yang menanggung dosa itu, kita yang disalib. Tapi dia gantikan kita, dia korbankan tubuhnya dan darahnya bagi setiap kita supaya kita dipulihkan. Balik lagi seperti kitab Roma katakan, kita diperdamaikan dengan Bapa di surga. Sehingga kita bisa layak memanggil dia Bapa. Tujuan Tuhan cuma itu, satu doang. Itu, kita diperdamaikan. Ya. Itulah makna sahabat ya dalam konteks Yohanes 15 ayat 13 sampai dengan 15. Kasih, dia mencintai, kita dicintai, kita disayangi. Coba. Ya. Kadangkala banyak orang di luar sana, ya di sini nggak ada ya. Orang di luar sana sering di lapangan saya temui, dia masih merasa tidak disayangi. Dia masih merasa tidak dicintai sehingga dia berbuat hal-hal yang sebenarnya sedang melukai hati Tuhan. Sering saya jumpai. Alasannya ya balik lagi cuma mental korban sih sebenarnya. Gitu. Nanti alasannya pembenarannya kan saya melakukan ini karena keluarga saya broken. Saya melakukan hal-hal yang seperti yang nggak perlu saya sebut ya, bla 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 gitu, tapi yang negatif. Alasannya apa nanti pembenarannya? Karena keluarga saya begini. Ya memang keluarga berpengaruh, tapi masalahnya dia tidak menyadari bahwa Yesus sangat mengasihi dia, mencintai dia. Amin. Amin. Makanya dia melakukan hal-hal tersebut. Kalau dia menyadari, pasti dia tidak akan melakukan hal-hal tersebut. Dia akan berfokus kepada kasih Kristus. Dan dia pasti akan mencari, tentunya pasti akan mencari. Kalau waktu saya pertama kali datang ke sini, saya sering dengar Romat sering mengatakan komunitas ya kalau nggak salah ya, kayak pemuritan ya. Sering saya dengar dia ngomong gitu. Nah itu perlu memang teman-teman. Jadi supaya tidak ada alasan lagi pembenaran, kalau keluarga di rumah ya kurang bisa membuat kita untuk bertumbuh, cari komunitas rohani. Amin. Iya. Cari komunitas rohani, komunitas yang benar, yang membawa kita untuk semakin menyadari bahwa Yesus mengasihi kita, bahwa Yesus mencintai kita, dia tidak meninggalkan kita, apapun latar belakangnya. Amin. Iya. Itulah makna sahabat. Slide berikutnya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan yang perlu kita pelajari teman-teman adalah how can we become friends of God? Ya. Sore hari ini kita mau belajar dari contohnya Abraham. Kita semua pasti di sini semua sudah sering dengar yang namanya Abraham ya. Amin. Dari sekolah minggu. Siapa di sini yang enggak lulus sekolah minggunya? Angkat tangannya. Ada? Enggak ada ya, semua pasti melewati sekolah minggu ya. Amin. Semua pasti pernah dengar yang namanya Abraham. Amin. Abraham siapa? Bapak orang percaya. Kok cuma Rohmat doang? Rohmat udah. Yang lain coba. Siapa? Abraham? Bapak orang
Bapak orang beriman iya, Bapak orang percaya iya. Amin. Nah, sore hari ini kita mau belajar nih dari Abraham, teman-teman ya. Contohnya Abraham. Abraham dijuluki sahabat Allah. Kita buka di dalam Yakobus 2 ayat yang ke-23. Di situ jelas dikatakan bahwa dia sahabat Allah disebutkan. Saya bacakan bagi setiap kita sore hari ini. Dan genaplah nas ini yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Ya. Jelas sekali teman-teman. Karena apa? Karena percaya. Nah, sore hari ini kita mau belajar nih dari Abraham. Ya, bagaimana kita bisa menjadi sahabat Allah, ya, mempertahankan hubungan itu dengan Tuhan. Ya. Slide berikutnya. Nah, yang pertama di sini saya temukan, yang saya renungkan dan saya pelajari, how we can, how can we become friend of God? Yang pertama di sini adalah iman yang aktif. Kita buka yuk kitabnya, Yakobus. Yakobus berapa? Balik lagi, sorry. Wah, rusak ya? Kenapa nih? Yakobus 2 ayat 17. Hah? Jadi gak keren. Yakobus 2 ayat 17. Boleh Saudara Berni bacakan bagi setiap kita? Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Amin. Iman tidak disertai dengan perbuatan, hakikatnya adalah mati. Jadi untuk menjadi sahabat Allah, untuk mempertahankan hubungan kita dengan Allah sebagai sahabat, itu ada beberapa aspek yang perlu kita jaga, yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita, teman-teman. Yang pertama, memiliki iman yang aktif. Seperti yang telah dikatakan di dalam Yakobus 2 ayat yang ke-17, jelas di sana dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, kenapa dikatakan mati? Kalau kita baca dari ayat-ayat sebelumnya, di sana dikatakan bahwa Abraham pada waktu konteks dia disuruh Tuhan untuk menyerahkan anaknya untuk dikorbankan, Abraham di sana tidak ada namanya bantah-bantah. Benar nggak teman-teman? Dia nggak ada bantah-bantahan, dia nggak ada yang namanya, waduh Tuhan, anak saya cuma satu, ini juga nunggunya udah sampai berapa puluh tahun, ya kan? Dia baru punya anak udah usia berapa itu kan? Ya kalau kita bicara secara ilmu biologi mah mustahil, ya kan? Nah, tapi disuruh Tuhan serahkan anak itu. Kalau kita semua di posisi Abraham, apa yang kita lakukan? Pasti kita negosiasi ya? Pasti nego kan? Iya dong, gak usah denial, saya juga pasti nego ya kan? Iya, tapi Abraham tidak. Dia gak bantah-bantahan, dia percaya sama Tuhan yang dia sembah, percaya dengan apa yang dikatakan Tuhan yang dia sembah, dan bentuk percayanya itu dia melangkah, dia lakukan. Inilah yang disebutkan iman disertai dengan perbuatan. Makanya Yakobus menuliskan demikian, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Saya beriman, suatu saat nanti saya punya rumah dalam nama Tuhan Yesus. Tapi kita tidak melakukan apa-apa. Apa iya bisa punya rumah? Gimana teman? Bisa gak? Kok pada diem? Gak bisa kan? Pasti ada yang kita kerjakan kan? Benar gak? Pasti ada yang kita kerjakan. Mau itu kecil, mau itu besar, pasti kita kerjakan. Iman yang kita percayai suatu saat saya punya rumah. Buahnya, wujudnya kita lakukan. Kerjakan apa yang bisa kita kerjakan.
apapun yang Tuhan percayakan. Ya mau berapa tahun kek nanti kita punya rumah kan ya itu urusan belakangan lagi kan. Bagaimana Tuhan pokoknya. Yang penting kita lakukan bagian kita. Tuhan pasti lakukan bagian. Inilah yang dikatakan oleh Yakobus. Iman yang aktif. Nah, sebagai sahabat Tuhan, kita juga harus punya ini, iman yang aktif. Kita percaya sama Tuhan, kita percaya sama janji-janjinya, kita percaya sama rahasia-rahasianya, kita percaya sama semua apa yang telah dituliskan di dalam Alkitab. Nah, kita haruslah lakukan. Supaya apa yang dijanjikan Tuhan itu tergenapi. Amin. Iya. Apalagi kita anak-anak muda, ya kan? Masih seger, masih kuat. Belum ada pengecilan massa otot, belum ada pengecilan tulang. Ya, yang suka nge-gym, Bernie ya kan? Pasti ada namanya pengecilan otot dan tulang kan? Usia 30 tahun ke atas, iya 40 lah. Gitu. Saya sering ngikutin beberapa ahli-ahli gizi kesehatan gitu ya di YouTube. Jadi katanya di sana usia berapa? 40 ya kalau nggak salah. Berapa lah gitu. Udah ada pengecilan ototnya. Nah, kita masih muda nih diberikan kesempatan ya masih seger berarti kan, masih kuat. Ayo kerjakan apa yang harus dikerjakan. Amin. Kita beriman, ya. Kita lakukan apa yang menjadi iman kita. Amin. Ya. Itu baru namanya sahabat-sahabat Allah. Amin. Ya, jadi jangan menjadi anak-anak muda yang pemalas, anak-anak muda yang memiliki iman yang salah, ya kan? Iman yang hanya berbicara bahwa gue punya iman yang besar nih, pasti terjadi. Gue punya rumah, ya gue pasti dapat. Tapi begitu nggak punya rumah, nggak tercapai apa yang dia imani, padahal karena dia sendiri yang nggak melakukan bagiannya, lalu nanti dia menyalahkan Tuhan. No, kita jangan sampai jadi anak-anak muda yang seperti itu. Amin, amin. Ya, ingat iman yang besar berbeda sekali dengan iman yang benar. Tapi kalau berbicara iman yang benar, sekalipun tidak terwujud apa yang kita doakan, kita tetap percaya bahwa Tuhan kita baik. Amin. Ya. Kita percaya bahwa Dia tetap Tuhan yang mengasihi kita, mencintai kita, pilos. Amin. Yes. Lalu yang kedua, tenang teman-teman, saya tipikal hamba Tuhan yang gak akan berlama-lama di atas mimbar. Dimanapun saya dipercayakan untuk membagikan firman Tuhan, saya gak lama-lama. Ya. Tapi saya berdoa semua teman-teman yang hadir sore hari ini menjadi sahabat-sahabat Allah yang memiliki iman yang aktif. Amin. Saya berdoa setiap teman-teman yang hadir sore hari ini memahami, mengerti, dan bukan hanya memahaminya tapi keluar dari tempat ini melakukannya. Amin. Ya, supaya nama Tuhan yang ditinggikan, dimuliakan, bukan nama Indra. Amin. Yes. Lalu yang kedua di sana slide berikutnya. How can we become friend of God? Yang kedua saya renungkan di situ, saya temukan adalah berjalan dalam doa. Ini berbicara tentang apa teman-teman? Komunikasi. Yes. Iya ya, udah saya tulis ya. Komunikasi. Berbicara tentang komunikasi. Kita lihat di Kejadian 18 ayat 17. Kalau teman-teman pernah dengar tentang kisah Abraham, dia sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Karena Tuhan mau menghanguskan kota apa? Sodom dan Gomora. Karena apa dihanguskannya? Karena berbuat, ya LGBT. Ya, karena berbuat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Ya, Tuhan mau hanguskan kota tersebut, tapi Abraham dia berkomunikasi. Ya kalau bahasa kita sekarang bernegosiasi lah ya. Gitu, bernegosiasi, dia melobi. Ini wujud daripada dia memiliki hubungan yang akrab, dekat dengan Tuhan. Sahabat Allah. Pilos. Amin. Dia dicintai, ya dia dicintai. Dikasihi, disayangi, ya Abraham disayangi, dikasihi. Makanya ada dialog secara langsung. Ya.
Tapi teman-teman jangan berpikir sempit bahwa kalau tidak berdialog langsung dengan Tuhan, oh berarti saya nggak dicintai, nggak disayangi. Jangan sampai salah paham seperti itu ya. Ini konteksnya balik lagi pada waktu itu Abraham ya di perjanjian lama. Dia memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Intinya, kuncinya apa? Hubungan yang intim. Kayak komunikasi sama Tuhan. Nah sekarang ini menjadi pertanyaannya dari setiap kita yang hadir sore hari ini. Apakah kita sudah memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan? Jawabannya hanya teman-teman lah yang tahu dengan Tuhan. Amin. Ya. Jadi sore hari ini saya percaya ini bukan suatu kebetulan. Saya secara pribadi juga diingatkan kembali dengan firman Tuhan ini. Ya, bahwa saya sahabat Tuhan, sahabat Allah. Jadi saya harus memiliki iman yang aktif. Dan iman yang aktif itu tidak jauh dari yang namanya kata ketaatan. Abraham taat. Lalu tidak jauh dengan yang namanya dengan komunikasi. Bangun mesbah doa kita pribadi lepas pribadi sama Tuhan. Ya. Kita sudah banyak belajar tokoh-tokoh Alkitab. Siapa aja? Daniel. Saya pertama kali belajar Alkitab 2010 saya mulai menyelesaikan Alkitab, baca Alkitab. Itu saya masih ya pengerja biasa gitu ya, artinya memang pengerja gitu pelayanan. Itu saya menemukan satu tokoh yang membuat saya sangat tergugah, itu adalah Daniel. Daniel, terutama ketika membaca Daniel 3 ayat 17 itu. Yang dia diperhadapkan untuk dibuang ke dalam perapian. Ya, Sadrak Mesak Abednego. Ya kan? Gitu. Lalu di situ tulisannya apa kata-katanya? Masih ada yang ingat teman-teman? Ada yang baca? Sekalipun aku apa? Ya, pokoknya intinya sekalipun dia tidak dibuang sekalipun intinya dalam keadaan terjepit, ya sekalipun dia harus dibuang ke dalam perapian, dia tetap tidak akan menyembah Allah yang dibuat oleh Nebukadnezar. Dan kalaupun Tuhan yang dia percaya dan dia sembah tidak menolong dia di dalam perapian, di situ iman komitmennya tuh dia nyatakan apa? Dia tetap menyembah Allah yang dia percayai, bukan Tuhan yang dibuat oleh Nebukadnezar. Ini yang sangat menggugah ya. Dan saya lihat di sana Daniel 3 kali sehari. Benar? Alkitab katakan apa? 3 kali sehari. Dia naik ke berandanya kan. Menghadap kepada fajar. Dia berdoa. Seperti itu. Ya oke lah. Mungkin kalau kita korelasikan dengan kehidupan kita saat ini, pasti ada yang bilang, ya saya kan sekolah, terus siang-siang kan ada aktivitas kerja, nggak mungkin 3 kali seharinya, kapan nih, bla 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 gitu kan. Ya 2 kali aja udah puji Tuhan, ya kan. Ya it's okay. Tapi balik lagi itu kepada teman-teman masing-masing. Teman-teman yang bisa memanajemen waktunya, teman-teman yang bisa mengatur waktu teman-teman yang tahu seberapa banyak bisa, ya kan, seperti itu. Itu Daniel, lalu masih banyak lagi tokoh-tokoh yang lain. Bangun jam-jam doa kita. Siapa? Ada yang tadi ada yang nyebut siapa? Gak ada ya? Kok saya dengarnya kayak ada yang nyebut tokoh lain lagi. Oke. Daniel dan yang lain-lain. Ya, bangun mesbah doa. Amin. Ya, bangun hubungan yang intim sama Tuhan. Ya. Matius 6 ayat 33 jelas dikatakan apa? Utamakan dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya, saya lebih sering pakai kata utamakan. Alkitab terjemahan baru menulisnya carilah. Tapi saya di mana-mana selalu katakan utamakan. Karena memang kalau dalam terjemahan New King James Version-nya itu katanya first and time, first and place. Pertama pertama dalam satu tempat, pertama dalam satu waktu. Jadi artinya mengutamakan kerajaan dan kebenaran Tuhan. Makanya semuanya ditambahkan. Jadi bukan hanya sekedar mencari, kalau mencari habis itu nanti pulang, ya kan? Tapi enggak, lebih dalam lagi utamakan.
Dimanapun kita berada, dimanapun kita dipercayakan, dimanapun marketplace-mu, tetap utamakan Tuhan. Maka semuanya pasti ditambahkan. Jadi status kita sebagai sahabat Allah tuh wow gitu kan. Karena kita udah mengutamakan Dia, komunikasi dengan Dia, akrab dengan Tuhan. Karena kalau kita nggak mengutamakan Tuhan pasti bohong, nggak mungkin kita bisa menyandang status akrab banget sama Tuhan. Benar nggak teman-teman? Benar kan? Iya kan? Tapi kalau misalnya nggak mengutamakan Tuhan, apa iya kita bisa akrab banget sama Tuhan? Hah? Enggak dong ya kan? Jadi mengutamakan kerajaan dan kebenarannya. Pasti kita semua mau dalam kehidupan kita ditambahkan yang baik. Amin. Iya dong, nggak mungkin kan yang negatif. Ada yang mau yang negatifnya ditambahkan? Enggak kan? Iyalah. Apa? Makasih. Positif ya? Iyalah. Gitu. Tambahkan. Komunikasi, bangun, bukan. Jadi sahabat ya berbicara satu sama lain secara terbuka. Di dalam doa pasti kita sering banyak banget terbuka kan sama Tuhan. Rohmat juga sama sahabatnya pasti terbuka kan. Menyampaikan apa yang mungkin mau diceritakan satu sama lain. Itu begitu juga sama Tuhan. Kita berbagi hati kita. Tuhan, hari ini aku capek. Ya kalau capek katakan capek. Aku harus habis menghadapi sesuatu yang membuat hatiku tidak enak. Enggak usah denial, sama Tuhan kita terbuka. Karena sahabat kan, benar? Gitu. Biar Tuhan yang mampukan, biar Tuhan yang pulihkan, biar Tuhan yang menyembuhkan, menguatkan, memberikan sukacita. Gitu. Berbagi hati sama Tuhan, mendengarkan suaranya. Dan maka di situ juga kita akan mengerti kehendak Tuhan. Kalau kita nggak pernah komunikasi sama Tuhan, bohong. Kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Amin. Iya. Sekarang saya mau tanya sama teman-teman. Apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Ayo, bebas. Kok jadi kayak tegang banget. Bebas. Apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita? Farel. Yes, yang lain. Ini nggak ada yang benar atau salah ya, santai aja gitu loh. Apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Bro. Siapa namanya? Crash. Double crash, bukan? Crash. Muliakan nama Tuhan. Yang lain, siapa tuh adiknya Stefanus? Namanya siapa lupa? Hah? Miguel. Oh kirain Miguel. Ya. Apa? Kehendak Tuhan. Ya, itu bisa. Nggak ada yang benar atau salah kok. Karena memang kehendak Tuhan tuh banyak kok di Alkitab juga yang mau disampaikan sama kita. Kan tadi di awal sudah saya bilang nggak harus secara konteksnya nggak harus secara langsung ya berbicara audible Tuhan dengan kita seperti Abraham pada waktu konteks perjanjian lama. Tapi saat ini banyak aspek-aspek yang bisa Tuhan pakai untuk berbicara kepada kita. Amin. Salah satunya apa? Kau dibilang amin, tapi salah satunya apa? Salah satunya apa? Yuk, itu siapa? Singer tadi yang baju hitam? Namanya siapa? Grace. Ya, banyak aspek yang Tuhan gunakan untuk bisa berbicara sama kita. Salah satunya apa? Hah? Apa? Lewat doa. Oke. Oke, iya doa. Tapi yang saya maksud lebih kepada Alkitab sih sebenarnya. Iya. Alkitab. Benar ya teman-teman ya, Alkitab. Maka dari itu Alkitabnya harus dibaca.
Gitu. Saya mau lihat tangan-tangannya yang sudah menyelesaikan baca Alkitabnya. Gak apa-apa, nggak usah takut. Di sini nggak ada. Ya kalau belum, tinggal dilanjutkan lagi. Coba boleh angkat tangannya, nggak usah ragu-ragu. Yang sudah angkat tangannya supaya adik-adiknya atau teman-temannya juga bisa terinspirasi gitu loh. Yuk angkat tangannya yuk. Moria, Mat, Farel. Lain siapa lagi belakang? Ivi ya, Ivi namanya ya. Ya Ivi. Nah oke, nih teman-teman adik-adik semua lihat kan kakak-kakaknya sudah baca. Ya pulang dari tempat ini baca yuk Alkitabnya. Dulu yang memecut saya tuh untuk semangat membaca Alkitab itu adalah memang waktu SMA tuh saya hobi banget baca novel. Baca novel tuh hobi banget saya. Awalnya baca novel tuh karena tugas bahasa Indonesia, disuruh bikin resensi. Tahu kan resensi gitu kan. Nah itu saya baca novel gitu loh. Mau segala genre saya baca lah. Bahkan dalam sehari bisa selesai itu novel. Gitu. Bahkan 5 cm sebelum dibuat filmnya, jauh sebelumnya udah saya baca itu novelnya. Itu udah lama banget sebenarnya gitu kan. Saya baca. Nah, ketika saya bertemu dengan Alkitab, itu yang menurut saya kayak menegur diri saya sendiri. Kalau novel aja bisa gue baca, selesai satu, masa Alkitab enggak? Anggap aja Alkitab ini kayak buku pelajaran kehidupan. Yang membuat saya tertarik untuk saya baca gitu loh. Nah itulah yang memecut diri saya untuk terus semangat membaca Alkitab. Layaknya sebagai novel gitu loh. Saya pengen tahu apa aja ceritanya di dalam, apa aja yang harus saya dengar, apa aja yang harus saya pahami, apa aja yang mau Tuhan sampaikan dalam kehidupan saya. Walaupun sebenarnya dari Kejadian sampai Wahyu semuanya isinya hanya satu tujuannya. Tentang apa? Keselamatan, iya, Tuhan Yesus. Keselamatan. Coba aja baca teman-teman dari Kejadian sampai kitab Maleaki, semuanya itu berbicara tentang keselamatan. Mau nabi besar, mau nabi kecil dikirim, gitu-gitu aja. Akhirnya masuk perjanjian baru, Allah curahkan anaknya yang tunggal. Ya kan? Siapa? Yesus. Ujung-ujungnya untuk apa lagi? Keselamatan. Walaupun cuma satu, tapi tetap banyak cara yang Tuhan pakai dalam cerita-ceritanya itu. Makanya saya buat diri saya, ya saya kayak baca novel gitu. Semangat untuk baca Alkitab itu selesai kan. Amin. Walaupun dalam kehidupan ini pasti kita namanya menghadapi masalah, ada pasti ya kan. Pasti ada yang namanya masalah. Dan masalah itu bisa membuat kita kayak kendor sama Tuhan. Bahkan juga mungkin jadi kayak letih lesu untuk baca Alkitab atau untuk berdoa, membangun hubungan intim dengan Tuhan. Tapi satu hal yang mau saya sampaikan sebagai hamba Tuhan, jangan menyerah. Amin. Tetap lakukan, tetap kerjakan apa yang kita percayai. Kalau kita percaya bahwa kita dicintai Tuhan, disayang Tuhan, dan banyak pesan-pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan dalam itu, yuk terus baca. Setiap masalah itu cuma membuat kita untuk jadi kayak mundur. Supaya kitanya semakin jauh. Kalau kitanya udah mulai lengah, kitanya mulai kendor, mundur, akhirnya jadi lupa dong baca Alkitab. Benar gak? Pernah gak yang gitu? Pernah kan? Soalnya saya juga pernah. Iya. Kita harus bangkit lagi. Baca lagi. Jangan teman-teman kira yang di depan ini ketika baca, selesai ya baca, gak ada tantangannya, gak ada problematiknya. Pasti ada. Tapi kita tetap berjuang. Amin. Romat juga pasti ada kan tantangannya. Banyak tuh, sampai banyak aja pakai U, banyak gitu. Gitu. Moria juga kan pasti ada tantangannya kan? Pasti, nggak mungkin nggak ada. Gitu. Jadi yuk teman-teman, kita sebagai sahabat Tuhan bangun hubungan yang lebih akrab lagi dengan apa? Iman yang aktif, taat. Ya, kalau kita percaya sama Tuhan, kita harus taat lakukan apa yang kita percayai. Amin. Kalau kata Tuhan katanya bahwa kita diselamatkan, kita dikasih disayangi, ya kita lakukan. Hidup kita bukan lagi seperti orang yang tidak berharga.
Paham maksud saya teman-teman? Tuhan katakan kamu berharga di mata Tuhan. Katakan amin. Ya. Tapi hidup kita tidak seperti orang yang berharga di mata Tuhan. Make sense nggak? Make sense nggak? Enggak dong. Kalau Tuhan katakan kita berharga di mata Tuhan, maka hidup kita harus seperti orang yang berharga dong. Amin. Ya. Gitu. Nah, kalau kita percaya kita berharga di mata Tuhan, kita hidupi. Jangan lagi yang namanya bolos sekolah. Ada yang di sini suka bolos? Jangan lagi yang namanya apa? Masih bayar, kalau bayaran uang sekolah tuh masih bayar nggak sih zaman sekarang? Masih kan ya? Maksudnya pakai sistemnya apa tuh? Transfer ya? Soalnya kalau zaman saya dulu, saya jujur aja ya, dulu pakai cash masih ada yang pakai cash, masih kan? Ya jangan lagi nilep uang, warnet ya. Soalnya zaman saya dulu, ya saya nilep uang sekolah gitu. Makanya saya bisa katakan sama teman-teman sore ini jangan melakukan hal-hal seperti itu. Amin. Ya, kalau Tuhan katakan kita berharga, kita harus hidup yang seperti orang yang berharga. Kesaksian kasih karunia, kesaksian rohani, seperti yang telah saya sampaikan tadi ini, bukan menjadi surat izin untuk kita melakukan dosa. Amin. Tapi untuk reminder supaya kita tidak seperti itu. Ya, kadangkala di luar sana banyak yang menyalahartikan kesaksian, dia aja begitu kok, gue juga bisa lah, nanti baru bertobatnya gitu. Jadi dianggap setiap kesaksian tuh jadi kayak surat izin buat dia melakukan dosa. No, ya sekali lagi teman-teman, saya tegaskan setiap kesaksian, kasih karunia, kesaksian, kebaikan Tuhan itu bukan surat izin untuk kita melakukan dosa. Ya, catat baik ya ini teman-teman ya. Jadi nggak ada pembenaran. Ya, kalau itu hamba Tuhan aja bisa kok, berarti saya juga bisa lah. Nanti juga saya jadi hamba Tuhan, bertobatnya belakangan aja. Saya lakukan dulu apa yang pengen saya lakukan. Enggak seperti itu teman-teman. Oke? Ya. Tapi kita harus hidup seperti orang yang berharga di mata Tuhan. Itu tadi iman yang aktif. Lalu yang kedua apa tadi? Lupa lagi. Apa yang kedua? Berjalan dengan doa. Ya, komunikasi. Bangun hubungan yang intim, yang akrab sama Tuhan. Supaya kita bisa mengerti kehendaknya. Sekarang saya tanya sama Grace. Grace punya sahabat? Punya. Bisa mengerti dan memahami sahabat Grace, caranya bagaimana? Komunikasi kan? Komunikasi kan? Ngobrol, deep talk. Asik. Kalau kata anak sekarang apa? Deep talk ya. Deep talk. Terus apa lagi? Kalau yang hubungan pasangan, hard conversation, supaya kita bisa menemui titik sepakat. Benar nggak? Iya kan? Kenapa ketawa? Hard conversation ya, pernah ya? Amin? Komunikasi. Jadi bohong kalau misalnya dia bisa mengerti, memahami isi hati Tuhan kalau dia nggak pernah komunikasi, nggak pernah baca Alkitabnya. Karena di situ semua isi hati Tuhan. Amin. Sekarang saya tanya Bernie. Bernie bisa mengerti, memahami Ivi. Kuncinya apa? Komunikasi kan? Hah? Kesempatan ya. Iya, kesempatan, bener juga kan, kesempatan lalu ada bangun komunikasinya ya. Gitu. Sama sahabatmu juga gitu kan? Komunikasi kan? Bisa ngerti kan? Walaupun ada plus minusnya, tetap bisa menjalin sahabat berapa tahun, pasti karena apa? Komunikasi kan? Ada nggak gitu sahabatnya? Memiliki minus plus minusnya ada, tapi masih tetap bersahabat sampai sekian puluh tahun mungkin. Ada sahabatnya. Itu semua karena komunikasi kan? Jadi bisa memahami, mengerti kan, oh iya bukan berarti juga pembenaran gitu kan ya, tapi mengerti gitu, memahami. Orangnya seperti itu. Rohmat juga kan? Pasti punya kan sahabat seperti itu. Gitu. Saya juga punya gitu. Ada sahabat-sahabat yang kadang bikin jengkel, tapi kan namanya sahabat kan, kita komunikasi, akhirnya jadi kita mengerti seperti itu.
Ya, slide berikutnya. Udah ya? Belum kan? Nah, ada berkat teman-teman. Berkat menjadi sahabat Allah. Ada 3 nih. Saya nggak pecah lagi satu-satu daripada makan waktu ya kan. Langsung saya jadiin 1. Ada berapa? 3 poin. Ya. Yang pertama, di situ dikatakan apa? Damai sejahtera. Nah, damai sejahteranya ini teman-teman melampaui akal pikiran manusia. Apa tuh? Contoh, Paulus pernah dipenjara. Benar ya? Benar ya? Tapi ketika dia di dalam penjara, dia menuliskan surat kepada jemaat di Filipi. Dan dia katakan apa? Dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung, di dalam dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dan dia menuliskan itu bukan dalam keadaan yang sukacita, bukan dalam keadaan yang senang, tapi dalam keadaan yang berat. Nah, berbicara damai sejahtera yang melampaui akal pikiran manusia, ya, berkat dari menjadi sahabat Allah, ketika kita memiliki iman yang aktif, percaya kepada Tuhan, taat dengan perintahnya, taat dengan segala visi misinya, lalu kita membangun komunikasi, hubungan yang intim dengan Tuhan, berkatnya itu damai sejahtera. Damai sejahteranya itu, jadi intinya dalam keadaan sesulit apapun kita teman-teman, mungkin itu membuat hati kita, aduh enggak, ini bukan gue banget, enggak bisa gue. Tapi kita tetap bisa mengatakan Tuhan Yesus baik. Amin. Tetap kita bersuka cita. Amin. Iya. Dan ini memang sulit. Saya pertama kali dimuridkan, selesai saya dibaptis selam, pertama kali yang saya pelajari dalam kehidupan saya sebagai orang Kristen, yang notabene ada sebagai pengikut Kristus, bahwa hidup ini ternyata tidak seindah seperti yang kita bayangkan. Amin. Iya. Lalu kalau udah dibaptis selam, keluar dari kolam, lalu hidup ini kayaknya, haleluya. Enggak. Hidup ini langsung kayaknya enteng, ya kan? Hidup ini langsung enggak ada masalah. No. Tapi yang saya pelajari di sini bahwa kekristenan mengajarkan dalam keadaan tidak enak sekalipun kita tetap bisa bersuka cita. Kita tetap mempunyai hati yang enjoy, senang. Dan ini makanya berbicara tentang apa? Respon, ya kan? Tentang respon keadaan di sekitar kita. Itulah damai sejahtera. Jadi kita menerima sejahtera daripada Tuhan, bukan karena keadaan sekitar. Kalau kita bersuka cita, kita sejahtera, kita damai karena keadaan di sekitar, itu hal yang mudah. Benar gak? Saya sukacita karena enak nih di sekitar saya nih, orangnya baik-baik segala macam bla 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 bla. Tapi coba deh teman-teman di dalam lingkungan yang misalnya nggak terlalu enak-enak banget gitu. Bukan karena disengaja kita masuk ke lingkungan itu, kita nggak tahu kan ada yang nggak enaknya, benar nggak? Tapi lalu tiba-tiba ketemu nggak enaknya. Bisa nggak teman-teman mengatakan, wah tetap enak, Tuhan baik kok ini? Bisa? Bisa? Bisa dong karena Tuhan ya, amin, amin, amin. Kita bisa karena Tuhan. Tapi realitanya kalau kita bicara secara manusia, daging, pasti cenderungnya apa? Nggak enak, nggak enak, nggak enak. Makanya nggak sedikit yang keluar dari pelayanan. Cuma karena keadaan di sekitarnya. Benar apa betul? Benar apa betul? Yang benar mana nih? Benar apa betul? Intermezzo nih. Benar dikasih imbuhan kesamaan jadinya apa? Kebenaran. Betul dikasih imbuhan ke dan an jadinya apa? Kebetulan. Kita diselamatkan Tuhan, kita ada di tempat ini duduk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Semua karena kebaikan dan kasih karunia Tuhan, karena Dia telah mati bagi setiap kita. Kebenaran apa kebetulan? Amin. Ya, jelas ya perbandingannya, perbedaannya ya. Gitu. Jadi nggak sedikit kan pernah temuin yang keluar pelayanan cuma karena apa? Nggak enak. Baru 1 kali gesekan langsung keluar. Ada pernah ketemu yang gitu? Banyak kan? Banyak. Itu karena apa teman-teman? Karena apa? Karena damainya ditentukan keadaan.
dia tidak memahami siapa sahabatnya. Dia bergantung, dia berfokus kepada sahabat yang secara duniawi, secara kasat mata yang ada di depan matanya. Padahal dia nggak tahu, dia nggak sadar bahwa sahabat yang di depan matanya itu bisa mengecewakan. Amin. Iya. Teman-teman, Kak Berni bisa mengecewakan nggak? Sangat ya. Saya bisa mengecewakan nggak? Bisa. Maka dari itu fokus kita harus kepada sahabat kita yang sejati ini, yang kekal. Amin. Allah, maka kita akan menikmati damai sejahtera yang melampaui akal pikiran manusia. Nah yang kedua, berkatnya menjadi sahabat Allah yaitu penghiburan dan kekuatan. Jadi ketika kita dalam keadaan letih lesu, kita memperoleh penghiburan daripada Roh Kudus. Ya. Kita percaya bahwa dia ada di samping kita sambil merangkul. Ini Roh Kudus nih ya. Karena kalau dalam bahasa Yunaninya parakletos, itu adalah pribadi yang berdiri di samping sambil merangkul seperti ini, mendorong maju ke depan. Itu artinya. Nah, satu pribadi yang kita percaya yang sanggup berperan seperti itu, berdiri di samping kita sambil memegang kita dan mendorong maju ke depan, melangkah walaupun dalam keadaan terpuruk, yaitu siapa? Yesus, Roh Kudus. Nah, ketika kita menjadi sahabat Allah, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, yang kedua itu tadi penghiburan. Roh Kudus merangkul kita. Walaupun kita rasanya kayak pengen nyerah, tapi Tuhan selalu ada di samping kita mendorong. Amin. Dan bisa Dia ciptakan melalui orang-orang di sekitar kita. Amin. Yang tadinya mungkin udah mau berhenti pelayanan atau yang tadinya mau berhenti sekolah atau apapun lah. Ada teman, ada komunitas yang mendorong untuk maju. Tuhan pakai komunitas itu atau orang-orang di sekitar kita. Amin. Ya. Yang ketiga, berkatnya adalah apa? Kehidupan kekal. Ada banyak orang di luar sana saya temui sering menyatakan bahwa hidup ini cuma sekali, maka nikmati aja lah, udah lakukan aja apa yang memang kita bisa lakukan selama orang kita masih di dunia ini. Pernah dengar nggak teman-teman? Apalagi dengan istilah apa? YOLO. Oke lah, saya hargai setiap pendapat mereka tentang YOLO. It's okay. Tapi bagi saya secara pribadi sebagai hamba Tuhan tidak ada pembenaran buat saya. Karena setelah kita di dalam kekristenan, setelah kita mati ada yang namanya kehidupan kekal. Amin. Kalau dulu saya dalam pelayanan-pelayanan, kedukaan gitu ya, saya bilang sama setiap umat Tuhan, kalau ya sekarang sih memang saya hargai. Kalau dulu saya bilang dengar kata YOLO, hidup cuma sekali, itu seperti, maaf kata ya teman-teman ya, seperti binatang buat saya sih. Karena dia gak berpikir, karena dia gak mengerti gitu loh. Hidupnya maunya liar, bebas, tidak terarah, seperti itu. Nah, kalau kita di dalam kekristenan, kita ada yang namanya kehidupan kekal. Gitu. Nah, jadi untuk kita bisa menikmati kehidupan kekal ini, dalam kehidupan yang Tuhan percayakan bagi setiap kita saat ini, kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Amin. Yang percaya, yang sepakat katakan amin. Amin. Ya, sebaik-baiknya. Makanya ada lagu Ajar Kami Tuhan menghitung hari-hari. Agar apa? Beroleh hati bijaksana. Ya. Supaya kita beroleh hati bijaksana dan kita tahu mana kehendak Tuhan. Roma 12 ayat 1 dan 2. Mana yang berkenan di hadapan Tuhan, mana yang tidak. Yuk teman-teman, sebagai sahabat Allah ya, bukan hanya berkat jasmani. Kalau slide ini orang kebanyakan begitu ngelihat kata berkat, yang terbayangkan tuh berkatnya apa? Materi ya. Benar gak?
Tapi nggak semuanya ini berbicara tentang materi teman-teman. Itu hanya bonus. Siapa sih yang nggak butuh uang? Kita butuh uang, ya. Saya juga butuh uang. Tapi nggak gila, karena butuh sama gila tuh beda banget. Bener nggak? Iya. Kalau gila bisa melakukan apa saja untuk supaya kita meraih itu semua. Contohnya ya sikut-sikutan, bener nggak? Dalam pekerjaan, dalam apapun lah aspeknya yang dipercayakan Tuhan. Nah, tapi berkat yang dibicarakan di sini yang lebih besar itu 3 poin ini yang teman-teman telah lihat di depan. Damai sejahtera yang melampaui akal, lalu penghiburan dan kekuatan, lalu yang ketiga adalah kehidupan kekal. Gitu. Hari kita akan bersama-sama dengan Tuhan di kerajaan surga. Amin. Ya. Sebagai penutup, ini yang terakhir, slide berikutnya. Ya. Kesimpulannya ya. Ini adalah hal-hal yang paling dinanti-nantikan ya. Pastinya dong. Ya kan? Wah, udah jam 7 ya. Yuk, saya undang pemain musik maju ke depan. Kita mau akhiri. Menjadi kesimpulannya, menjadi sahabat Allah adalah panggilan yang mulia dan penuh kasih. Ya, Yesus mengundang kita untuk memasuki hubungan yang dalam dengannya. Bukan sebagai hamba yang hanya taat tanpa pengertian, tetapi sebagai sahabat yang memahami, mengasihi dan melayaninya dengan sepenuh hati. Maka dari itu teman-teman, kita yang hadir sore hari ini terus hidup di dalam iman, ketaatan dan komunikasi yang akrab dengan Tuhan. Sehingga kita bisa mengalami sukacita, bahkan damai sejahtera yang melampaui akal, pikiran manusia. Jadi apapun situasinya, apapun keadaan kita tetap bisa melihat bahwa Tuhan kita baik. Dia sahabat yang sejati, dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada bersama kita, dia selalu mensupport kita. Bahkan dia juga memberikan rahasia-rahasianya, bahkan juga berkat-berkatnya, yaitu kehidupan kekal yang terutama bagi setiap kita. Selain berkat-berkat yang ada di dunia ini. Dan kita percaya teman-teman, sore hari ini pulang dari tempat ini, kita pulang membawa sukacita itu. Amin. Kita pulang membawa damai sejahtera itu. Kita pulang membawa kekuatan yang baru. Karena kita adalah sahabat-sahabat Tuhan. Karena kita adalah sahabat-sahabat Allah. Kita telah belajar dari Abraham. Kita harus memiliki iman yang aktif. Kita juga harus membangun hubungan yang intim dengan dia. Dan kita percaya maka janji Tuhan dinyatakan. Slide berikutnya. Ya. God bless you Cinggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Beri kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Mari tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu pada sore malam hari ini. Kami percaya Kau baik, Kau sangat baik bagi setiap kami Tuhan. Roh Kudus, meteraikan firman itu tetap tinggal di dalam kami. Hamba telah selesai berbicara, tapi hamba percaya Tuhan, Engkau tidak pernah berhenti bekerja bagi setiap kami. Engkau Tuhan terus menyatakan kasih-Mu, kebaikan-Mu bagi setiap kami. Mampukan setiap kami Tuhan anak tempat ini untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Kami percaya ketika kami melakukan firman-Mu Tuhan, itulah pujian sejati kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah bersyukur dan kami telah berdoa. Mari setiap kita yang percaya dan berkati dengan iman kita katakan, amin. Pujikan nama Tuhan. Siapa yang terberkati oleh kebenaran firman Tuhan boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Oke. Mungkin sama-sama kita katakan say thank you buat Kak Indra. 1, 2, 3. Thank you Kak Indra. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Dengan itu saya meminta dengan kasih Kristus
Grace bawa kita dalam doa persembahan. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan, pada malam hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Bapak, berkati hamba-Nya ya Bapak, dimanapun dia berada ya Bapak. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan kami, berkati persembahan kami ya Bapak, agar persembahan ini berguna untuk gereja kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, selamat kembali. Tuhan Yesus memberkati. Sembari, oke, pengumuman. Oke, halo shalom teman-teman semuanya. Sekali lagi thank you Cinggu Indra. Jona nih. Terima kasih untuk pemberitaan firman Tuhannya teman-teman. Kita diingatkan kembali bahwa kita itu sahabat Allah. Jadi jangan merasa sendiri teman-teman. Jangan merasa alone di dunia ini. Kalian itu gak mungkin sendiri. Ngomong-ngomong tentang loneliness, iya. Bisa ya masuknya. Minggu depan teman-teman kita ada Holy Party. Tepuk tangannya dong. Iya, udah H-7 teman-teman. Tanggal 26 hari Sabtu. Itu acaranya seperti udah diinfokan juga di minggu-minggu sebelumnya dan juga di grup semuanya. Aku juga kayaknya teman-teman di sini rata-rata udah pada daftar ya. Atau ada yang belum daftar, coba angkat tangannya. Kres udah belum? Kres, udah belum? Desvan, Kevin, udah belum? Ya udah teman-teman, pokoknya yang belum daftar harus daftar supaya karena kita ada list makanan teman-teman. Kita ada makanan teman. Kalau ngomongin makanannya, oh iya oke daftar. Makanannya enak ya. Oke, kita nanti acaranya spill sedikit, kita ada 3 sesi. Sesi pertama itu ada seminar oleh Dr. Roderini. Beliau itu udah pakarnya lah di bagian tentang bully segala macam. Terus dia juga udah pengajaran di daerah bagian situ. Jadi beliau tuh akan menceritakan lebih banyak lagi bagaimana feeling lonely itu menjadi sebuah masalah teman-teman. Dan juga nanti yang kedua kita akan di sesi talk show ada 2 narasumber yang luar biasa. Dia mempunyai permasalahan di hidupnya lah, dan mereka bisa menang di situ dan bisa menjadi contoh juga. Dan terakhir ada di sesi KKR. Sesi KKR ini tetap kita semua butuh pemulihan teman-teman. Kita semua butuh kesempatan kedua. Kalau di dunia ini tuh kadang tuh kita selalu dapat kesempatan. Cuma pertanyaannya teman-teman mau ambil atau enggak. Kesempatan itu akan selalu banyak datang kepada teman-teman, cuma pertanyaannya teman-teman mau ambil atau enggak. Jadi di nantinya di acara Holy Party 3.0 nanti kita berharap juga, dan aku berharap kita semua bisa dipulihkan bersama-sama dan kita bisa menjadi pribadi yang luar biasa lagi dan bisa lepas dari yang namanya loneliness itu. Oke teman-teman. Dan juga besok itu sebenarnya kita juga dari tim panitia Holy Party pun juga kita masih mencari dana teman-teman. Jadi besok itu tuh kita ada jualan makanan segala macam. Jadi teman-teman yang besok datang hari Minggu itu di UMKM sebelah itu samping parkiran tuh ada makanan. Jadi ya kalau teman-teman mau makan boleh beli, ya pokoknya belilah, bantu dana untuk Holy Party juga, dan juga mau ramein juga boleh banget. Oke, itu aja teman-teman. Oh iya, sama ada garasel teman-teman. Itu jual baju. Itu baju dari stok lagi loh. Kayaknya gue juga bakal mau beli itu. Ada banyak banget baju-baju yang udah masuk, jadi coba besok ramein aja di garasel di bawah. Oke. Ada tambahan lagi mungkin dari Rohmat? Atau oke teman-teman, ibadah kita juga sudah selesai. Mari kita bangkit berdiri. Dan juga sebagai suatu kebiasaan kita akan menjadi orang yang menjadi berkat lah untuk teman-teman di luar sana. Mungkin juga yang nggak bisa kita jangkau atau gimana, dengan cara kita berdoa bareng-bareng. Jadi aku pun juga akan selalu bukan mencanangkan sih, lebih tepatnya ya kita sama-sama berdoa lah. Kita berdoa bareng-bareng, dan mungkin juga saat ini tuh ya berdoa itu tuh jadi salah satu jawaban juga lah untuk teman-teman yang mungkin kita belum bisa kita jangkau. Oleh karena itu teman-teman, aku akan pimpin doa
doa syafaat kita pada sore hari ini. Mari teman-teman kita satukan hati kita, dan mungkin ada teman-teman di sini yang butuh didoakan juga ya. Kalian nanti sebenarnya tetap ada tulisan itu akan tetap terus dibuka teman-teman kalau mau nulis doa juga doa. Cuma saat ini misalkan kalau teman-teman mau doain teman-teman saat ini ya kalian berdoalah di bangku kalian masing-masing. Oke, aku akan pimpin doa kali ini. Ya Bapak Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak untuk hari ini ya Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Bapak. Kami ingin bersatu hati Tuhan Yesus, berdoa ya Bapak. Terutama Tuhan untuk ibadah, untuk youth kami Tuhan, youth sing ini ya Bapak. Tuhan kami percaya Bapak youth sing ini adalah ibadahmu Tuhan Yesus. Youth sing ini adalah milikmu Tuhan Yesus, dan kami percaya Bapak anak-anakmu Tuhan Yesus yang menjadi jemaat Tuhan, menjadi jemaat Tuhan di sing ini ya Bapak, menjadi jemaat yang luar biasa Tuhan Yesus, menjadi jemaat yang terus dipakai Tuhan, menjadi anak-anakmu yang selalu diubahkan setiap harinya Bapak. Kami berdoa ya Bapak untuk gereja ini ya Tuhan Yesus, kami bersatu doa Tuhan untuk gereja kami Tuhan, GBI Sungai Yordan Roksima Tuhan Yesus. Biarlah Engkau terus yang berkati Tuhan Yesus, dari pimpinan teratas Pagem Tuhan Yesus sampai yang terbawah sekalipun Tuhan Yesus. Engkau yang berkati, Engkau yang terus tumpang tangan Tuhan Yesus atas mereka ya Bapak. Biarlah segala berkat-Mu Tuhan, hikmat-Mu Tuhan turun atas semuanya Bapak yang mengurus gereja ini ya Bapak. Dan juga kami berdoa ya Bapak untuk teman-teman kami Tuhan Yesus yang mungkin saat ini ya Bapak sedang dalam masalah hidupnya Tuhan Yesus. Apapun Tuhan yang dalam pergumulan mereka Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa Tuhan, dan kami berdoa ya Bapak biarlah Engkau saja Tuhan yang menjadi jawaban setiap mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Kami tidak bisa mendoakan semuanya Tuhan Yesus, tapi kami percaya ya Bapak semuanya akan tetap Tuhan Yesus di dalam hati-Mu Tuhan, dan Kau tahu Tuhan apa yang diperlukan Tuhan setiap anak-anak-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Yesus. Ibadah kami sudah selesai Tuhan. Teman-teman mari kita arahkan kedua tangan kita kepada Tuhan untuk menerima berkat hanya daripada Tuhan saja. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Pergilah, jadilah berkat untuk sekolahmu, di tempat tinggalmu dan juga keluargamu. Mari teman-teman yang sudah diberkati dan siap menjadi berkat, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Sabtu, Tuhan Yesus memberkati teman-teman.